Shalom, salam jumpa hari ini dalam program Sekolah Sahabat Harian. Hari ini hari Selasa, tanggal 7 April 2020. Kita akan kembali mempelajari seri pelajaran Sekolah Sahabat. Dan hari ini, hari Selasa, dengan judul Firman Tuhan yang tertulis. Nah, kemarin kita baru saja mempelajari tentang proses inspirasi. Dalam proses inspirasi, Tuhan menggunakan media. Medianya adalah manusia dan media bahasa. Tujuannya adalah agar pekabaran Tuhan itu tersampaikan ke semua umat melalui pribadi yang disebut nabi. Nah, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran mengenai firman Tuhan yang tertulis. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kembali saya undang saudara untuk berdoa agar kita boleh mengerti pelajaran hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami rindu urapan Roh Kudus-Mu untuk menerangi pelajaran kami hari ini, sehingga ini menjadi berkat bagi kami secara pribadi dan berkat juga bagi banyak orang. Teristimewa mereka yang menonton program ini adalah doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi pelajaran kita hari ini mengenai firman Tuhan yang tertulis. Nah, pertanyaan penting yang perlu kita renungkan dari pelajaran hari ini adalah kenapa firman Tuhan ini perlu ditulis? Jadi ingat, pertanyaannya akan kita jawab hari ini dari judul, asal mula dan sifat Alkitab itu dengan sub judulnya hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis. Kenapa firman Tuhan ini harus ditulis? Nah, ayat dasarnya saya membacakan kepada saudara-saudara. Yang punya Alkitab di rumah silakan buka Alkitab. Yang punya gadget, kalau saudara ada di jalan silakan buka gadgetnya. Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-27. Dengarkan kata firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita beranjak lebih jauh, dasar Alkitab ini dalam Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-37 dengan jelas menyampaikan firman Tuhan katanya kepada Musa. Alasan dasar kenapa firman Tuhan ini harus dituliskan. Bukan tidak penting lisan, tapi bagi Tuhan hal paling penting adalah ditulis. Nah, kenapa sampai perlu ditulis? Ayat dasar dalam pelajaran kita hari ini, Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-27 menyebutkan bahwa alasan dasar kenapa firman Tuhan ini perlu ditulis adalah dasarnya adalah dasar perjanjian katanya. Perjanjian antara Musa dengan Tuhan dan juga antara bangsa Israel dengan Tuhan. Jadi ini dasar perjanjian, perjanjian, dasar ditulisnya di dalam tulisan Alkitab ini atau firman Tuhan ini. Nah, jadi dasarnya adalah agar perjanjian ini kuat. Saya pikir hal ini tidak asing bagi kita. Dalam banyak hal, tidak mungkin sesuatu itu menjadi dasar kalau tidak tertulis. Nah, firman Tuhan ini sangat jelas mengapa harus ditulis. Oleh karena
ini akan menjadi dasar pijakan, ya, dasar pijakan agar benar-benar dasar kita menjadi kuat melalui tulisan. Nah, Anda bisa baca di dalam Keluaran pasal 17 ayat 14, Yosua pasal 24 ayat 26, kemudian Yeremia 30 ayat 2 menyampaikan tentang pentingnya Alkitab atau firman Tuhan ini ditulis. Kemudian Anda juga boleh baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 11 dan 19. Wahyu pasal 21 ayat 5. Ya, saya tidak perlu untuk sampaikan. Nanti saudara-saudara yang ada di rumah boleh buka. Yang punya gadget di jalan silakan buka dan baca ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Ya, itulah ayat-ayat dasar kenapa firman Tuhan ini perlu ditulis. Nah, tujuan penulisan ini, firman Tuhan menyebutkan, kalau saudara belajar atau baca dari pelajaran hari ini, tujuan penulisan ini disampaikan oleh penulis dari pelajaran ini. Alasan atau tujuan kenapa firman Tuhan ini harus ditulis adalah yang pertama, bahwa agar kita, katanya, ya, agar kita tidak melupakan firman ini. Jadi alasan utama, tujuan utama yang pertama adalah agar saudara dan saya tidak melupakan. Kenapa? Karena memang kita manusia yang mudah untuk lupa, mudah untuk melupakan. Nah, Tuhan sengaja meminta Musa, Tuhan sengaja meminta nabi-nabi untuk menuliskan firman Tuhan ini sehingga dasarnya mudah untuk dilihat, yaitu lewat tulisan. Yang kedua, kenapa katanya firman ini perlu ditulis? Yang kedua adalah agar referensinya, katanya, ini tetap, ya. Lalu referensi ini akan mengatakan kepada kita tentang kehendak Allah dan mengarahkan kita kepada Allah. Ya. Referensi artinya dasar penulisan kita itu jelas dan akhirnya selalu mengarahkan kita kepada kehendak Allah dan Allah itu sendiri. Yang ketiga, kenapa ini perlu ditulis? Oleh karena dokumen tertulis, katanya, biasanya dapat disimpan lebih baik. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa kenapa ini perlu ditulis? Karena pada akhirnya ketika itu ditulis, itu bisa disalin kembali di kemudian hari. Di era kita dikopi, lalu disebarkan ke banyak tempat. Inilah alasan kenapa Alkitab itu perlu ditulis. Kemudian dia sampaikan alasan berikut kenapa ini ditulis. Sehingga Alkitab ini bisa diakses oleh banyak orang. Di zaman kita ini adalah zaman internet. Kita bisa mengakses firman Tuhan ini dimanapun kita berada. Sejauh internet ini bisa menjangkau saudara, Alkitab ini bisa diakses. Juga katanya bahwa tulisan ini juga dapat dibaca oleh pembaca yang tidak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya Alkitab ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan disebarkan ke seluruh dunia agar supaya semua orang bisa membacanya. Itulah dasar kenapa Alkitab ini perlu ditulis. Lalu yang berikut, kenapa ini perlu ditulis? Dan Tuhan tahu kenapa ini harus ditulis. Adalah agar ini menjadi berkat bagi generasi-generasi yang akan datang. Ini luar biasa. Jadi kadang kita dimakan usia. Setelah tua, akhirnya kita meninggal dan lain sebagainya. Tapi Alkitab yang ditulis ini akan akhirnya bisa dibaca oleh generasi-generasi yang akan datang. Lalu yang terakhir,
Kenapa Alkitab ini ditulis? Adalah agar orang lain yang tidak bisa membaca bisa menggunakan mediasi orang lain dan membacakan firman ini kepadanya. Dan ini tentunya akan sangat menolong bagi orang-orang yang tidak bisa membaca. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sampai di sana pelajaran kita hari ini. Alasan kenapa Alkitab ini ditulis. Saya sudah sebutkan hal-hal tadi. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara sekalian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan segala kekurangan kelemahan kami, dengan segala keterbatasan, kami memohon Roh Kudus-Mu menerangi apa yang kami pelajari hari ini. Sehingga kami mengerti dan akhirnya dalam proses mempelajari firman Tuhan, kami tidak sulit oleh karena Tuhan memberikan pengertian. Untuk itu Roh Kudus menolong kami. Adalah doa kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Salam jumpa esok hari. Adalah doa saya. Amin.